Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma bihaqqi nuri Muhammad. Ustaz Allah. Dorong apa? Allahumma ftah lana abwaabal ilmi wal Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tamut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma akhrijna min sulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita pada malam hari ini dapat kembali bersama-sama berkumpul di majlis taklim kita, di majlis taklim Riyadul Jannah. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita, dosa-dosa kita diampuni Allah taala. Dosa memalawan abah kita diampuni Allah ta'ala. Dosa guru-guru nang melajari kita diampuni Allah ta'ala. Dikabulkan hajat kita berataan, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Allah jadikan kita berataan alim seperti guru-guru kita, Abah Guru Mukni Abul, Ustaz Angko Ahmad Fazil, Ustaz Abdurrahman Asy-Syafi'i, Abah Seto, Abah Guru Negara, dan Abah Kiai Haji Nasruddin Umar. Dan Allah jadikan kita berataan istiqamah, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beribadah, istiqamah di dalam bermajelis, dan Allah hindarkan kita berataan daripada sifat malas dan kulir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Nah, kita lanjutkan pembacaan kitab kita, yaitu pembacaan kitab Sirrul Asrar. Kita lanjutlah di halaman 25, yaitu aku naik ke atas dulu. Habis surah An-Nisa ayat 69 naik ke atas, di alam hakikat ini. Kita ulangi sedikit. Ya kalau dapat adalah di alam hakikat ini. Di alam hakikat ini hamba itu akan menyaksikan bermacam ruh al-qudsi di alam hakikat. Jadi di alam lahut Nur Muhammad itu dibungkus dengan kiswah unsuriyah. Kiswah unsuriyahnya itu disebut dengan ruh al-qudsi. Ya kah? Atau orang Kristen menyebut dengan roh kudus. Roh kudus itu artinya roh nang suci. Itu di alam lahut. Turun ke alam jabarut, kiswah unsuriyah dibungkus, ya, Nur Muhammad dibungkus oleh kiswah unsuriyah. Itulah yang disebut dengan roh sultani. Nah, kemudian turun lagi ke bawah, alam lahut, alam jabarut, alam malakut. Di alam malakut Nur Muhammad
dibungkus oleh kiswah unsuriyah. Kiswah unsuriyahnya itu adalah rohani, kemudian turun di alam mulki atau alam insan. Nur Muhammad juga salah ya kah? Tapi dilapisi oleh kiswah unsuriyah, yang mana kiswah unsuriyahnya itu adalah roh jismani. Maka kita hidup dengan roh jismani. Batin daripada roh jismani adalah roh rohani. Batin adalah daripada roh rohani itu adalah roh sultani. Batin daripada roh sultani adalah roh al-qudsi. Nah, itulah di alam jabarut, di alam ketuhanan, di alam lahut, maksudnya dalam ketuhanan. Nah, itu akan mengenal Nabi Muhammad SAW secara hakiki, yang akan berbicara dengannya dari awal sampai akhir. Roh inilah yang membersamai, karena berbicara di sini kalam. Ya, kalau sifat kalam, as-sifatu wal mausufu la ghairihi. Sifat dengan zat itu kada berpisah. Ya, kalau coba contohnya ajar orang. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Dan ilmunya Allah meliputi langit dan bumi. Ilmunya Allah itu sifatkah lain? Sifat ya, kalau nah as-sifat wazat kada berpisah. Paham kalau han? Sifat dan zat itu kada berpisah. Karena sifat Allah yang disebut sifat ilmu itu meliputi langit dan bumi, dan sifat lawan zat itu kada berpisah, berarti nang meliputi langit dan bumi adalah nah kada lain. Dialah nang kita saksikan di dalam gerak dan diam selama 24 jam senantiasa menyaksikan dia. Nah, itulah maksudnya. Para nabi akan menyampaikan kabar gembira kepadanya bahwa ia wusul selamanya pada Allah, senantiasa terhubung para nabi itu kepada Allah. Kadida istilah nabi itu lupa kepada Allah. Kenapa? Karena dirinya karam. Nangaran rasa itu soalnya kita lupa asal. Kada suah. Cuman kada juga berhemat mengatakan, tetapi senantiasa misra merasa dalam setiap keadaan. Nah, kayak kita berhendak soalnya kita mengatakan berhendak kada suah. Tapi faktanya kita berhendak terus kala. Nah, kenapa kita kada suah mengatakan hendak tapi faktanya berhendak terus? Karena hinak itu, napas itu misra pada diri kita. Ya kah? Nah, itu. Apabila keluar daripada hidung disebut dengan napas, apabila keluar masuk daripada mulut disebut dengan anpas, apabila ia masuk ke dalam otak itu disebut dengan tanapas, apabila menjadi detak jantung itu disebut dengan nufus. Napas, anpas, tanapas, nufus. Keempat-empat ini sama. Napas di alam insan, di alam mulki, anpas di alam malakut, tanapas sudah masuk ke dalam di alam jabarut, nufus ini sir nih Tuhan. Ketika zat Allah ditampung langit kada mampu. Zat Allah ditampung gunung, fatajalla rabbahu fil jabal. Ya, kalau bertajalilah zat Allah di atas gunung, pecah kalau bukit tersina kada mampu. Tapi di hati kaum muslimin bang mampu. Itu salah. Nah, istawanya Allah di sini. Jannatul mu'min fi sadri. Maka ngaran musyahadah itu di hati. Ya kalah. Nah, ini amalan hati. Ma'rifat itu amalan hati. Nah, ya kalah. Sebagaimana firman Allah, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Orang yang belum menguasai ilmu hakikat ini belum disebut alim. Sekalipun ia telah membaca jutaan kitab, walaupun berpuluh-puluh beratus-ratus lemari kitab di rumahmu, ya kan? Tapi belum sampai kepada ilmu hakikat, belum alim. Nah, itu salah. Belum pandangan ma'rifat itu alim. Tenang orang alim itu apa? Aliman. Tahu itu dapat nang puncak, yaitu ma'rifat kepada Allah. Tahu tentang Allah itu hanya alim. Mun tahu masalah sembahyang, masalah halal haram, masalah hadis, itu masih pengetahuannya kepada makhluk.
sembahyang, ini pembatalnya, ini nang wajibnya, ini nang makruhnya. Bertantor menipikirkan makhluk ada makhluk. Pembatal sembahyang apa bakantut? Aktivitas bakantut makhlukah lain? Makhluk. Bergerak lebih pada 3 kali. Secara zahir aktivitas bergerak itu makhlukah lain? Makhluk. Walaupun secara hakikat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya kalau tapi secara nyata itu adalah makhluk. Halal haram makruh, makan babi haram. Itu nang pengetahuan atas itu semua tuh nang diketahuinya itu tentang Tuhan kan makhluk. Bila orang kada makrifat, walaupun menguasai fikih berjuta-juta kitab, tapi nang diketahuinya hanyalah makhluk, belum alim. Gunai. Seseorang itu bisa dikatakan alim apabila ia mengetahui yang kadim. Ya kalau yang selama ia mengetahui nang muhaddas, nah apalagi kayak ini kita ini selama ini direcoki gunai ilmu yang salah. Apa? Muhaddas mempengaruhi nang kadim. Ikam sembahyang, dengan sembahyangmu Tuhan memberi pahala, dengan sembahyangmu Tuhan memasukkan ikam ke surga. Bila ikam kada sembahyang, kada dimasukkan Tuhan ke surga, dimasukkan Tuhan ke neraka. Berarti keputusan yang kadim dipengaruhi oleh perbuatan yang muhaddas. Mungkinkah si muhaddas mempengaruhi nang kadim? Bilanya muhaddas bisa mempengaruhi nang kadim, lemahlah nang kadim itu. Karena nang bisa dipengaruhi itu muhaddas tidak lain. Kakanakan kadahapun sembahyang kita ancam, kita takut aneh. Berpengaruhlah ancaman kita terhadap kakanakan itu. Berpengaruh. Karena ancaman kita muhaddas, kakanakan itu muhaddas, wajar terpengaruh. Tapi apabila si muhaddas ini diklaim bisa mempengaruhi nang kadim, berarti harapnya pang muhaddas atau rendahnya pang si kadim itu. Coba ini dipahami kalian. Nah, banyaklah ulama nang mengajarkan kepada kita bahwa seolah-olah muhaddas bisa mempengaruhi nang kadim. Apabila ilmu tuh hanya hingga situ, walaupun 1 juta kitab, tapi dalam pikiranmu tuh masih muhaddas mempengaruhi nang kadim, belum alim. Walaupun miliaran kitab, triliunan kitab, kuadriliunan kitab, yunan kitab, semiliar juta alam tuh kalau lagi kamu udah semiliar juta alam ini apa kan? Jadi itu ada Hakikatnya kayak itu. Ya. Karena nang menggerakkan ikam berdoa siapa? Iya. Jadi nang berdoa ini siapa? Iya. Kadim kah? Nang dipinta puji kadim kepada nang beraksi hanyalah kadim terhadap kadim. Walaupun hanai bulang ganal sorban banyak, sorban ganal nang kataraan ayam pre. Ingatakan tersalah. Ini streaming di Facebook ini kan tahu aja. Nanti buka aja kita gunain. Ini artinya bujur tuh salah. Mun orang kada bujur kada benih kumal. Mun streaming kan jangan coba-coba. Takoni orang enak nekom deh. Salam deh. Nah. Itu kada alim. Nang alim tuh napa bila mampu mengakses nang kadim lenyap muhaddas kepada kadim. Paham? Mana ada muhaddas bisa mempengaruhi nang kadim? Bila kadim itu bisa terpengaruh oleh muhaddas, lemahnya bang si kadim untuk muhaddas kau mempengaruhi apa aja kisah? Ya kalahan. Nah itu kondisi itu akan mendekapinya selama ia belum menyempurnakan tingkatan spirit, maksudnya menyempurnakan rohaniahnya. Nah itu amalan roh jismani dengan dasar berbagai ilmu lahir ganjarannya hanyalah surga. Di sini akan ditampakkan pantulan sifat-sifat Allah berupa cahaya. Tapi untuk masuk ke kawasan suci tidak cukup untuk dengan menguasai ilmu lahir saja. Karena itu adalah wilayah langit.
seorang hamba harus terbang untuk menuju ke sana. Untuk bisa terbang kita perlu dua sayap, yaitu ilmu lahir dan ilmu. Nah, nang selama ini nang dipelajari kita apa ilmu sembahyang. Molah burung tuh salah sebuting sayap tirabang. Memang. Apalagi tuan guru madahkan cah kadosa ilmu ma'rifatan gitu ya. Yang penting wudu dibujurakan, sembahyang dibujurakan. Mandi wajib. Kada boleh kayak itu. Seolah-olah orang belajar makrifat itu kada lagi belajar ilmu syariat. Di sini hanya misnya. Ya kalau seolah-olah orang belajar ilmu makrifat membuang ilmu syariat itu kada bujur. Dalam tasawuf itu ada yang disebut dengan sufi, ada yang disebut dengan mutasawwif. Salah ya. Sufi artinya orang nang dasar bujur menjalani ilmu tarekat, ya kah? Pelaku tarekat penasal itu disebut dengan sufi. Tapi kalau al-mutasawwif itu sufi palsu, mengaku sufi padahal kada sufi. Paham? Mengaku tasawuf padahal kada sembahyang, itu sufi palsu. Aku ini sudah sampai makrifat, cuman kada sembahyang lagi. Kada sembahyang ini pengertian kedua, bukan pengertian pertama. Nang kada sembahyang belelo. Padahal harap mana makrifat dengan makrifat Rasulullah. Rasulullah lebih makrifat ya Allahan. Nabi aja sampai bangga batis Nabi. Ya kalau kenapa sih utuh tadong nih waninya kada sembahyang? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja sampai bangkak batis idin sembahyang. Nah itu ngarannya al-mutasawwif salah ya. Nah, tapi nang bujur fikih dijalankan, tasawuf dijalankan. Jadi ada istilahnya kayak ini salah ya. Apa ngarannya? Man tafaqaha bi ghairi tasawufin faqat tazandaka. Ya kalagon. Barang siapa nang berpikir tapi orang itu kada bertasawuf, fakat tapasaka, maka pasiklah orang itu. Pasik itu apa? Berdosa. Sembahyang hanya bujur tapi kada tahu sembahyangnya bisa apa. Atau jangan-jangan sembahyangnya merasa aku nih harap, aku nih lebih alim daripada inya, aku nih lebih taat daripada inya. Apa bedanya kamu lawan iblis? Anda khairum minhum khalaqtani minan nar wa khalaqtaha min tin. Aku tercipta daripada api, inya Adam tercipta daripada tanah. Nah, bila orang man tafaqqaha bi ghairi tasawufin, barang siapa nang berfikih tanpa bertasawuf, fakat tapasaka, maka orang itu menjadi orang fasik. Fasik ini hanya. Wa man tasawfa bi ghairi tafaqaha fakat tazandaka. Barang siapa nang bertasawuf tapi kada berfikih, nah fikih pulang diabaikan, fakat tazandaka, maka orang tu zindik. Zindik tu apa? Pengakuannya di Islam. Secara zahir ketika ditanya ikam agamamu apa? Islam je. Tapi di sisi Tuhan keislamannya itu kada diakui. Fakat tazandaka, orang itu zindik. Bahwa nang bujur kayak apa? Waman jama' bainahuma. Siapa nang menggabung itu? Nah, tauhid dan tasawuf dan fikih itu digabung, fakat tahakkaha, benarlah ia. Jadi mun kita hendak jadi benar harus menggabungkan antara fikih dan tasawuf. Fikih dijalani, bertasawuf, bertarikat, berhakikat, bermakrifat dijalani. Maka orang itu hak gerai, benarlah dia. Nah, itu. Jadi fikih dan tasawuf, fikih zahir, tasawuf batin. Nah, bakal pakai lagi nya burungnya toh. Nah, burungnya bakal pak terbang. Bagus burungnya terbang tuh salah, paham salah. Nah, lain burung di silawar terbang tuh lain salah itu tuh.
Jadi hanyalah hamba yang menguasai dua ilmu, yaitu ilmu lahir dan ilmu batin, yang dapat terbang ke alam tersebut, ke laut tadi, yang tenggelam tadi, fana pada dirinya, baka pada Tuhannya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Dalam sebuah hadis qudsi. Apa firman Allah dalam sebuah hadis qudsi? Wahai hambaku, jika engkau ingin menapaki wilayah kesucianku, maka janganlah engkau terpukau pada alam mulki. Jangan ikam tersetop pada alam mulki. Nah, alam malakut dan alam jabarut. Tapi masuklah ke dalam lahut, itu maksudnya. Nah, ada orang kan terpukau. Terpukau tuh bisa juga maksudnya terhenti pandanganmu, tersetop pandanganmu pada alam mulki, alam dunia ini. Alam syahadah nih, alam syahadah, alam dunia ini kan alam mulki ngarannya. Jannahnya apa? Surganya apa? Jannatul ma'wa. Nah, jannatul ma'wa. Karena alam malakut apa? Jannatul naim. Kena pulang apa ngarannya alam jabarut, jannatul firdaus. Kena pulang di alam lahut, jannatul qurbah. 4 kalau surganya gitu tahu ya salah. Nah, alam malakut, alam para malaikat di dalam hati kita. Nah, jabarut tuh hati, intinya hati. Itu adalah fuad. Maka zabal fuad. Fuad tuh kada pernah berdusta. Alam lahut tuh dirasa. Jadi diri kita ini ada lapis pertama jasa, lapis kedua hati, lapis ketiga fuad, disitulah roh, lapis keempat disitulah rasa. Semakin luar, semakin mudah diungkap rahasianya. Jasad kada perlu berpandir, tahu deh orangnya putih, orangnya hitam. Gelagat pinalayan itu di jasad aja tuh. Kada perlu kita pandirkan, kada perlu kita informasikan, orang langsung tahu dan paham. Tapi kalau hati agak terselubung, agak rahasia hati itu. Tapi ya kawan diungkap dengan kata-kata. Fuad, nah ini sudah mulai samar. Rasa, kada kawan. Kecuali kamu sampai kepadanya, mana ada orang mengungkapkan rasa. Nah, ada itu terjemahnya aja. Terjemah rasa lewat kata-kata. Manis ya. Masam. Nyaman. Ada nyaman. Nah, kayak tandoy. Nah, itu kan terjemah. Salah ya. Terjemah daripada rasa itu. Semakin ke dalam, semakin tidak terungkap salah rasa kita. Nah, mun kada berasa ya mati rasa lah. Nah, itu salah. Janganlah engkau terpukau pada alam mulki, alam malakut, dan alam jabarut. Sebab sesungguhnya alam mulki itu setan bagi orang alim. Ya orang alim ini kadang-kadang gangguan ya dunia nih. Ya Allah, bila disuruh berfatwa, bilanya disogok orang amat atau kan orang alim ini soal biar alim hane je tang duit ya Allah kan. Oh, hijau mata ya kalau pak bila dapat duit nak orang yang tambok nang kaya nang burung kalayangan nabi ya lah. Kawan-kawan kalau kahilir korehing tambok ya kalau dapat duit. Maka orang yang sekedar alim fikih tadi. Orang arif setannya itu di alam malakut. Masih. Jadi orang arif pun belum sampai kepada rasa, hati-hati bisa terjebak di alam malakut.
Dan alam jabarut itu adalah setan bagi orang yang wakif, orang yang masuk ke dalam alam qudsiyah. Nah, di alam jabarut ini ada ujiannya tiap-tiap alam. Bagi orang alim, nang ilmu fikih aja, ilmu dunia enak. Ujiannya apa sah? Sombong. Di setan itulah yang masuk. Paham? Bagi orang nang arif, mungkin sombong kada lagi dehnya, tapi bisa ngaku nabi. Situlah ujiannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jangan tidak, bah. Bagi orang nang wakif ini sudah sampai alam jabarut sudah. Ini belum panah lagi, tapi seakan-akan panah. Aku nih kadidah hidup kunik wakafkan desan Allah tuh artinya wakif. Itu masuk sudah ke alam al-qudsi, hendak masuk tapi belum masuk. Paham? Hendak masuk ke lahut, menuju kepada alam lahut tapi belum masuk, itu gunanya. Itu ngarannya al-wakif. Apa setan tidak bisa ngaku Tuhan? Karena tersalah paham. Ngaku Tuhan kada tambus. Nah, tapi kaina bila orang sudah lanyap sama sekali, dirinya kadeda, nang nampak hanyalah Allah, dirinya kadeda, pengakuan terhadap keberadaan dirinya aja kadeda. Aku nih kadeda aja, ya kan? Aku nih kadeda, mengakui dirinya ada aja kadana. Ini sudah masuk ke alam lahut, maka tidak ada ujian baginya. Hendak mengaku apa? Keberadaan dirimu aja kadida. Awak kadida ya bisa mengaku, pun mengaku masih ada. Ini sudah kadida. Ini dia main mana? Ya kan kadida, merasa kadida lagi. Kan kita nih mengaku anak orang sugih, itu merasa diri ada tak? Ngaku anak orang sugih. Wah aja, aku ini kan depang sombong aja. Yang kayak ngaku tadi tuh bang. Padahal pray. Selama masih mengaku, berarti di situ masih merasa bahwa dirinya tuh ada. Amun merasa awak aja kadida bang. Awak aja kadida. Apa dan diakui han? Kalian diakui awak aja kadida. Paham rehan? Maka itu orang sudah masuk kepada alam jabarut. Inya sudah kada lagi merasa dirinya ada, yang ada hanya dia. Bila sudah berlindung di Allah, siapa yang awak menghancur? Apakah setan bisa menghancur Tuhan? Tidak bisa. Disitulah nang bujur-bujur bebas daripada fitnah. Maka ada cara lain guna membersihkan diri. Mun kada seorang mempanakkan diri, nyata padanya deh. Jalan apa lagi? Jurang sabar. Sabarai. Oh ya. Sabarai. Kayak apa sabarai? Aku ini sudah sabar. Cuman habis sabar dah aku menampar lagi kan dah. Kayak apa sabarai? Mun kadida jalannya kayak apa? Mun jalannya kadida kayak apa sabarnya? Sabarai, kada papa sabarai. Kada papa sabarai, namanya sabarai. Tuh, paham lah Gon, ada miss di situ ketika orang menyuruh bersabarlah. Ya kayak apa sabarnya? Pokoknya Tuhan sabar. Ya kayak apa cara sabar? Sabar tadi tuh bang, ya sabar tuh namanya sabar. Nyala Gon. Maksud dari hadis ini adalah terusir dari wilayah kedekatan dengan alam qurbah, bukan terusir dari surga. Meski mereka mencari al-qurbah, namun tidak akan pernah sampai. Ini karena mereka mendambakan sesuatu yang tidak mungkin bisa dicapai, padahal ia hanya memiliki satu sayap ilmu saja. Jadi kalau hanya
ilmu lahir aja ya kalau kada pacangan bisa menembus kepada alam qurbah. Persyaratan hana masuk ke dalam alam qurbah, masuk kepada alam lahut, engkau harus memiliki dua sayap. Ini perumpamaan aja ya kalau dua sayap. Sayap yang pertama adalah ilmu fikih, itu adalah merupakan ilmu lahir, dan sayap yang kedua adalah ilmu batin, dan ilmu batin itu adalah merupakan tasawuf. Nah itu burung tuh mencontohkan dah ya kalau watil kal amsalu nadribuha mimma ya allahum yatafakkarun. Demikianlah Tuhan telah memberikan permisalan pada kamu. Apakah kamu kada berpikir tuh burung tuh nah bisa terbang, anggaplah kita di bumi, hendak naik ke atas si burung tadi, maka ini harus membutuhkan dua sayap. Dua sayap itulah yang dibutuhkan oleh burung untuk terbang. Ya kalau untuk terbang, mun sayapnya sabuting aja, mungkinkah bisa terbang? Tidak mungkin. Maka harus dua sayap. Ya kalau untuk bisa si burung itu terbang. Inilah para ulama kita, para aulia Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirruhu, aulia min aulia illahi ta'ala, telah memberikan penjelasan kepada kita kayak itu. Ya kalahan. Nah, sementara itu orang-orang yang mencapai alam qurbah, dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah ini kayak bagaimana maksudnya? Bukan dekat secara fisik. Kalau kita kan aku beparak lawan gugun, berarti apa nih beparak awak ini secara fisik ini kan beparak lawan gugun nih. Dekatnya di sini di hati ukurannya seberapa jauh musyahadah kita kepada Allah. Segitulah kedekatan kita kepada Allah. Dekat dengan Allah itu bukan berarti banyak sembahyang. Tak banyak sembahyang tapi ikam tadi ingat, awakmu sembahyang pikiran mau ke warung itu perai. Makanya ujar Nabi, wa makana sholatuhum illa muka awatasniyatan fadubu azabul jahannam. Betapa banyak orang nang sembahyang di dunia ini lah. Banyak kalau orang sembahyang illa muka awatasniyatan, kecuali hanya tepukan dan siulan. Apa itu maksudnya tepukan? Nah, seolah-olah kayak bempek ya. Kalau nah siulannya bang, banyak akan mulai aja. Orang tua kamu bacaannya sup nyawara. Ya kalau wa makana sholatuhu, betapa banyak orang nang sembahyang ini kada mendapatkan sembahyang itu gunai. Kada mendapatkan apa-apa dari sembahyang itu illa muka awatas niatan, kecuali tapukan dan siulan. Allahu Akbar. Ini nampak pergerakan ini kan kayak menepuk loh. Nah ada kalau bunyinya, nah bunyinya kalau atau siulan ini kada mengakses Tuhan di situ. Ya Allah God, ini hanya beempik dan besiul. Nang di dalam pikirannya, di hatinya bukan Tuhan. Muntungnya menyebut Allahu Akbar. Muntungnya menyebut Subhanallah, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Hatinya kada. Fadubu azabul jahannam. Maka mereka itu kami akan, nah itu salah. Sia-sia sembahyangnya dan dihadapkan kepada jahanam. Artinya la sholata illa bihudurin qalbi. Tidak disebut seseorang itu sembahyang kecuali hatinya hadir. Dikala itu sembahyang itu hatinya itu hadir. Maka tidaklah Pak Irwan kata lain belum lah. Tidaklah orang itu sembahyang illa muka awatasniyatan,
kecuali tepuk tangan dan juga siulan. Nah, fadubu azabul jahannam, dihadapkan mereka itu ke dalam jahanam. Neraka jahanam itu yang paling ringan siksanya. Nah, ya kalau dikira jahanam tuh apa gon? Dasar neraka kada neraka jahanam itu neraka paling atas. Neraka yang paling atas yang siksanya itu paling ringan itu jahanam. Sebenarnya jahanam itu bukan siksa berat, tapi jangan diremehkan. Tinggal nyali jahanam aja kada itu. Kada kayak itu. Tapi itu memang neraka yang paling ringan. Sehingga disebutkan salah. Saapa gerang azabnya neraka tuh. Waktu kisah Nabi Adam alaihissalam minta api. Ya Allah ya Rabbi, aku hendak minta api. Aku hendak minta api dari Nabi Adam, ganalnya nang kaya biji kurma. Ujar Tuhan, wahai Adam, jangan sekali-kali engkau minta api nang gonolnya nang kaya biji kurma. Kenapa? Jikalau seandainya api nang gonolnya kayak biji kurma, bukan kayak kurmanya, bijinya kayak biji kurma itu datang ke dunia, hancur dunia. Wah, ya Allah ya Rabbi, kalau kayak itu saparo biji kurma barang. Oh Nabi Adam, jikalau saparo biji kurma api diturunkan ke dunia, niscaya kering seluruh air di dunia ini. Baik. Kalau kayak itu dan Nabi Adam secucuk jarum. Nah, kalau secucuk jarum salah bisa. Paham lah, bisa. Tapi jangan langsung dipakai aja Tuhan. Jangan langsung dipakai. Kenapa aja Nabi Adam jangan langsung dipakai? Kujulung nih api neraka itu yang besarnya kayak cucuk jarum itu sebelumnya dinginakan itu api selama 40 tahun. Pak, kamu aja Nabi Adam mendinginkan se-40 tahunan tuh masih makan buah, makan nyaman aja masih Nabi Adam tuh, belum kau masak lagi. Makan buah bisa buah-buah itu mengenyangkan zaman itu. Makan durian kannya buah tuh kan ada musim, sekong aja manusianya. Nah, maka diambillah api neraka itu, dicelupkan ke 7 samudra, 7 lautan. Celup pimpinan hangat koko laut angkat. Celup pimpinan naik pulang hangat koko pulang laut nih angkat. Celup pimpinan hangat koko pulang laut nih angkat. Udah sampai sebuah misalkan salah. Kena pindah pulang ke samudra berikutnya colok dan seterusnya. Sampai 7 samudra sampai 40 hari 40 tahun. Sebelum itu lah. Hah? Sebelum itu. Iya itu segitunya tuh nah usaha Nabi Adam itu di dalam memperoleh api. Setelah itu salah, andaklah oleh Nabi Adam apa ngarannya api itu di atas gunung. Nabi Adam hendak bersujud kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas anugerah api yang diberikan Allah kepada Nabi Adam. Sujud Nabi Adam, begitu sujud bangkit terbakarlah gunung. Akhirnya api nang sajarom tadi dibulikakan Tuhan ke neraka. Nang api nade itu bakasnya lagi, bakasnya aja lagi, ya jadi api kita tuh. Nah itu, paham nggak salah? Jadi kayak apa panasnya api neraka tuh? Kada tahu bang lah, pokoknya panas tuh bang deh. Nang ada nih ya bakasnya aja. Nah itu guna itu salah ya. Nah itu jadi dicolok ke 7 samudra. Begitu dicolok ke 7 samudra, diandak ke atas gunung. Nabi Adam alaihissalam sujud. Begitu Nabi Adam alaihissalam sujud, bangun terbakarlah seluruh gunung itu. Maka nangsa cucok jerom tadi dikembalikan ke surga. Inilah bakasnya jadi api. Dicolok ke laut, jadilah api itu bisa di laut seperti magma apa di laut pun ada. Ditaruh di gunung, meresaplah di bumi, ya jadilah api-api
termasuk lava, magma, gas alam, ya kan, yang apa ngarannya mengucur daripada bumi, ya kan sal. Apalagi itu nang bahan bakar, ya kan. Api itu mencair jadi minyak. Nah itulah dalam ya itu versi agama lah. Walaupun dalam versi pengetahuan ilmu pengetahuan alam, minyak itu adalah binatang-binatang purba seperti dinosaurus atau lain-lain sebagainya yang memfosil. Ya kalau lawas-lawasan jadi minyak ini. Nah itu salah, jadi minyak. Ujar gitu, Bang. Tapi buktinya begitu ditambang bertahun-tahun, bertangki-tangki deh minyaknya, barel-barel deh. Kan dia habis jadi rupanya banyak pun dinosaurus sebenarnya deh. Banyak itu dinosaurus sebenarnya itu kan kayak tidak habisan deh. Nah, lain batu bara. Kalau batu bara itu tumbuhan yang memfosil. Ya kalau jadilah batu bara, tapi ditambang terus ya kan dia habis juga trailer. Habis dia tongkang itu segala macam, nah itulah. Ya kalau nah itu sementara itu sudah itulah. Orang yang mencapai alam qurbah yang dekat dengan Allah berarti telah sampai pada tingkatan sempurna. Di sana ia mendapatkan anugerah yang tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terbesit di hati manusia. Surga itu wala sami'at wala uzunat wala ro'a. Kada pernah dilihat, kada pernah didengar, kada pernah terbesit di dalam hati manusia sing surga itu ya Allah. Kita membayangkan jangan-jangan kayak Swiss itu surga lain. Tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Ya kalau wala ra'at tidak pernah dilihat, wala sami'at tidak pernah didengar, wala uzunait tidak pernah terbayang. Kita membayangkan jangan-jangan surga bukan. Nah, itulah surga. Itulah surga qurbah. Kan Allah al-qurbah, jannatul qurbah di alam lahir. Bisalah kita membayangkan Allah dalam benak kita? Tidak. Bisalah kita mendengar? Tidak. Bisalah terbesit hati kita? Tidak. Di sana itu tidak ada lagi istana, madu, bidadari, susu, tidak ada. Kenapa? Karena bila ikan mencita-cita nikmat susu istana bidadari itu, rendahlah cita-citamu. Ya kalau sebagaimana di dunia ini udah dapat. Bini kita tuh ya bidadari, rumah kita tuh ya istana kita. Susu yang kita minum tuh ya susu itu dah. Susu dan kau itu ya susu enak, itulah susunya dah. Tidak masalah. Nah, kenapa? Karena yang ada hanya dia. Nah, nikmat nang sejati itulah ketika kita faman kana yarju liqa rabbi, ketika mana seseorang itu hendak liqa, bertemu dengan Tuhannya. Nah, saat kita bertemuan dengan Tuhannya itulah fal ya'mal amalan soleha. Pertama salah. Maka fil amar hand sedikit pun mensyarikatkan Tuhanmu, menyekutukan Tuhanmu dalam ibadah sekalipun, sedikit pun, sedetik pun. Itu kan lagi dah bidadari, istana, surga, madu, susu itu kan lagi. Nah, Anda hanyalah dia. Itulah yang disebut dengan jannatul qurbah. Dari kata karaba, ya kerabu, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sudah sepantasnya manusia itu tahu kualitas dirinya dan tidak mengakui tingkatan atau makam atau kedudukan yang tidak pantas bagi dirinya. Nah, kalau kita tahu diri ya kalau. Nah, apakah kita sudah sampai pada makam itu? Belum. Berarti usaha. Kejar salah.
Nah, makam itu tuh supaya sampai kita kepada makam itu, maka kita harus pantaskan diri kita. Kira-kira pantaskah, kadakah aku itu? Ya kalau, nah pantaskah, kadakah? Ya kalau sana. Nah itu, jadi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, Allah itu menyayangi orang yang mengetahui kualitas dirinya, tidak melampaui batas, ingin menjaga lisannya dan tidak menyia-nyiakan umurnya nang tersisa. Itu Tuhan sayang, artinya sayangi diri kita. Nah ya kalau karena tidak ada yang lebih menyayangi diri kita kecuali kita seorang sebujurnya. Ya kalau pun secara hakikat salah. Yang paling sayang terhadap diri kita tuh ya kita seorang. Yang kedua mungkin orang tua kita, istri kita, keluarga kita. Ya kalau yang paling cinta terhadap diri kita tuh ya diri kita seorang. Nah ya kalau di zaman Nabi Nuh tuh ketika banjir bandang itu kan diuji. Kalau seorang ibu itu sangat sayang kalau kepada anaknya. Kalau ibu itu seorang ibu itu pasti akan sayang kepada anaknya. Waktu banjir masih sepinggang, anaknya dijunjung di atas kepala. Jangan sampai si anak ini tak kena banjir. Naiklah banyu dari pinggang ke atas dada. Begitu di atas dada masih dijunjung. Naik ke atas gulu. Begitu di atas gulu anak masih dijunjung. Begitu hendak di muhali ada banyu udah. Nah, anak rendah tadi hendak di bawah, dinyalakan, dijadikan kenaikannya, kan? Paham gak Sal? Sesayang-sayangnya ibu lawan anak, cah. Pacang seorang mati paksa enak lah. Bakti kemungkinan. Anak dulu awak jejak. Itu di zaman Nabi Nuh. Padahal kecintaan kuitan kepada kita, kecintaan seorang ibu kepada anak itu sangat besar. Tapi ya Gon, apabila kepepet guna parah ya juga. Ya kalau Gon. Nah, tidak melampaui batas, menjaga lisan kita dan tidak menyia-nyiakan umur kita. Itulah ujar Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Maka itu seorang alim haruslah mampu mencapai makna hakikat manusia yang dengan tiful ma'ani. Bagi maknawi bayi itu engkau kada merasa apa-apa lagi. Ya kalau adalah saat kita merasa waktu kita dilahirkan. Tidak ada. Nah, ketidakmerasaan itulah tiful ma'ani. Dan ketika kita dilahirkan itu kita kada bisa dosa. Ya kalau bersih, kinclong, tidak ada dosa dan kesalahan sedikit pun. Lalu menjaganya dengan cara senantiasa melazimkan asma tauhid. Setelah itu mengeluarkan diri dari alam jasmani menuju alam rohani, yaitu alam yang tersembunyi atau sir. Ya kalau jadi kita ini keluar sudah daripada alam jasmani, daripada alamul jasmani menuju alam rohani, yaitu alam tersembunyi sir yang tak ada di dalamnya selain Allah. Jika dianalogikan, jika ditamsilkan, dimisalkan atau dicontohkan, maka ia laksana gurun cahaya yang tidak bertepi. Sementara tiful ma'ani akan terbang menuju alamul qurbah, yaitu kedekatan dengannya dengan melihat berbagai
macam keajaiban dan keanehan di alam. Nah, bila sudah masuk ke alam purba, hukum kausalitas itu ya secara hakikat kada berlaku lagi. Semuanya itu tergantung kehendak Allah. Nah, sampai situ inilah kita terkait dengan tiful ma'ani. Nah, sekarang kita lanjut. Tuh di screenshot guna. Kita lanjut pada kitab selanjutnya, yaitu kitab Daqaiqul Akhbar. Kitab Daqaiqul Akhbar itu pada halaman bisa kada sawah bayar warna belum datang itu. Sampai halaman berapa Gon kitab Daqaiqul Akhbar? Rehan atau Faisal? Kan ngopi belum kita. Halaman 32. Oh, bab 15 lah. Keluarnya roh dari badan itu laguan. Oh, ini kisahnya lah. Ya kah? Itu kagon keluarnya roh dari badan. Pasal 15 atau bab yang ke-15 yaitu keluarnya roh dari badan. Di dalam hadis diceritakan ketika seorang hamba dalam keadaan naza itu ya nama tinang. Jangan bahasa kampungnya tahu pasal rikak salah. Tuh orang anak rikak dari itu anak mati artinya ya kalau maka orang nang hendak rikak itu nah hendak mati itu disebut dalam keadaan naza. Maka lisannya itu ditahan dan masuklah 4 malaikat kepadanya. Masuk 4 malaikat itu kepada lisannya. Jadi orang maka lisannya itu muntung tuh. Nah itu kan orang nak mati itu kan kena kau pandir lagi ya Allah juga jakalaan. Ya kalau maka masuklah 4 malaikat kepadanya. Malaikat itu mengucapkan, semoga keselamatan tetap tercurah kepadamu. Aku ini adalah malaikat yang diserahi untuk mengurus rezekimu. Aku telah mencarinya di bumi timur dan di barat. Jadi bagus ya malaikat yang mendoakan. Nah mudah-mudahan pian selamat ya Allah. Keselamatan itu tercurah kepada pian. Artinya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada pian keselamatan. Lalu kemudian malaikat itu melakukan pengakuan aku. Jadi malaikat kan bapak malaikat nang maurusi rezekimu, nang mencari akan rezekimu di timur dan di barat. Ada orang Pak Irwan kena awak mendedak. Maka aku tidak menemukan rezekimu satu suap pun. Jadi habis dari rezeki. Kau cari dari timur di barat di mana lagi rezekimu? Bayi dicik-cik kan tidak sesuap pun. Berarti habis dari rezekimu nih. Menjelang kematian, kemudian masuklah malaikat kedua lalu mengucapkan, semoga keselamatan tetap tercurahkan kepadamu. Aku ini adalah malaikat nang diserahi mengurus minumanmu dari air. Aku telah mencarinya di bumi di sebelah timur dan barat, dan aku kada terdapat lagi jentahmu untuk nanya kayak itu. Setiap tetes air itu ada bangaran airpin. Setiap biji butir beras itu sudah bangaran airpin misalkan. Gugur bangaran.
selama masih ada ngaran kita di bijiran beres itu atau di butiran apa sal? Di butiran air tuh berarti ada rezeki kita dan belum mati. Ini dicari dan malaikat digegai. Asaan tero alam. Mana nih? Kade betamuan. Nah, hamta jauh. Ya kalau sal. Kacau. Maka ujar malaikat is dead dah gitu. Nang 4 malaikat eta telah dekat saat kematian. Kemudian masuklah malaikat nang ketiga, lalu malaikat itu mengucapkan, semoga keselamatan tetap tercurahkan kepadamu, amin. Aku ni adalah malaikat nang diserahi mengurus napasmu. Aku telah mencari di timur, di barat, kali lagi aku menemukan napasmu tuh derek nang mangaran kau tuh nah. Tajali ho nang gesan ikam tuh kan lagi. Berapa dah? 3 dah leh. Jakanya makan kada, minum kada, napas susah dia hidup ada kisah lain. Itu ada orang nang 13 tahun kada makan. Dia bilang jakanya guna. Puasa tuh kada batal apabila memakan makanan surga. Puasa tuh kada batal. Dan bila sekali kita memakan makanan surga itu, bahkan dalam riwayat 10 tahun kada lapar lagi. Contoh di zaman Nabi Musa 4 kali dia makan. Itu kada beleparan lagi salah. Mayu gesan 40 tahun. Paham lah? Waktu Nabi Musa tuh anak berdakwah Fir'aun, Bal'am kalau mendoakan supaya sesat 40 tahun tuh sesat. 4 kali makan dia salah. Tapi dari surga tahan loh. Coba makan binjai tandoi beres di dunia ini. Apalagi taraf hidup di belakang hutan kolong itu. Bah. lapar. Setengah hari lapar deh salai. Nyala. Tanam dia. Maginya sama sudah ku gagai jan malaikat di sebelah bumi timur dan barat. Aku tidak menemukan satu masuk. Kemudian masuklah malaikat yang keempat lalu mengucapkan, semoga keselamatan tetap tercurahkan kepadamu. Aku adalah malaikat yang diserahi untuk mengurus ajalmu. Aku telah mencari di bumi timur dan barat. Aku kada lagi menemukan waktu hidupmu walau 1 jam, bahkan semenit. Jadi lagi deh. Waktu nang bertulisan ikam tuh kada lagi deh. Game dah. Makan kadida, minum kadida, napas kadida, ajal kadida. Nah pasal game deh salah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya kalau kemudian masuklah malaikat kiraman katibin, malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia dari sisi kanan dan kiri. Maka berkatalah malaikat yang ada di kanan, semoga keselamatan tetap tercurahkan kepadamu. Aku ini adalah malaikat yang diserahi atau menulis dengan kebaikanmu. Lalu malaikat itu mengeluarkan buku putih, kemudian melihatkan buku catatannya kepada hamba. Lihatlah amal perbuatanmu. Ketika hamba ini melihat catatan amalnya, ia tampak senang gembira hatinya, berada senang. Ya kalau nanti ini ini majelis, ya kalau ini sembahyangmu, ini tasbihmu, ini zikirmu, najar malaikat nang sebelah kanan. Lihat amal perbuatan ikam baik bertahan koreheng sini. Senang ya kalau sal. Lalu pulang malaikat sebelah kiri menyahut lagi. Lalu berkatalah malaikat yang ada di sisi kirinya, semoga keselamatan tetap tercurahkan kepadamu. Aku adalah malaikat yang diserahi tugas menulis keburukan-keburukanmu. Lalu malaikat itu mengeluarkan buku hitam,
kemudian memperlihatkan buku catatannya kepada hamba ini seraya berkata, lihatlah catatanmu. Maka begitu hamba ini melihat, mengalirlah keringatnya. Kemudian hamba ini melihat ke kanan dan ke kiri karena rasa takut membaca buku catatan amalnya. Maka malaikat itu memegang buku tersebut lalu dilemparkannya ke atas bantal. Kemudian malaikat tadi berpaling. Ya kalau menjadi telingok, kedua malaikat ini melempar buku itu ke atas bantal. Ada amal kebaikan, ada amal keburukan. Begitu melihat amal kebaikan, genah korengeng. Alhamdulillah. Wah, syukurillah. Begitu melihat amal keburukan, marangot menangis. Nah, maka masuklah malaikat maut dari arah kanannya hamba ini. Ada malaikat rahmat dan di sebelah kiri malaikat azab. Dan di antara manusia itu ada yang ditarik ruhnya dengan penarik, ada juga dicabut ruhnya dengan pencabut, ada juga diluluskan ruhnya dengan penghulus yang kuat. Ini mun matinya kada turjaun, mati atau meninggal dunia. Becabutnya antara dua aja, becabut lambut kah, becabut kasar kah. Nah kita menggawakan saya itu ilaihi marji'ukum jami'ah aja, kita naik kepada Tuhanlah kalian kembali semua. Ilaihi marji'ukum jami'ah, kepadanya lah kalian semua kembali. Nah, itu dalam Quran surah Al-Ma'arij. Ketika roh itu sampai di tenggorokan, baru malaikat maut mengambilnya. Kalau orang itu dari golongan ahli yang beruntung bahagia, maka memanggillah malaikat rahmat itu. Kalau orang tersebut dari golongan celaka, nang mengiau malaikat azab. Jadi nang mengiau orang nang baik tadi malaikat rahmat, nang mengiau atau memanggil orang nang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat azab. Lalu malaikat itu mengambil nyawa atau roh dan membawanya ke hadrat Tuhan semesta alam. Jika orang itu termasuk golongan ahli beruntung atau bahagia, maka Allah berfirman, kembalikan roh itu ke badannya sehingga roh itu melihat apa yang terjadi pada jasadnya. Berarti hidup pulang, tapi di alam kubur. Ya kalau dibulikakan ke badannya. Nah, kemudian malaikat itu turun bersama-sama roh nyawa. Kemudian para malaikat meletakkan roh itu di tengah rumah. Akhirnya roh itu melihat orang yang susah atas kematiannya, yang tidak merasa susah atas kematiannya. Akan tetapi roh tidak mampu berbicara. Makanya orang meninggal itu kalau sebelum 40 hari itu kayak seakan-akan ada. Karena memang Allah meletakkan rohnya itu di rumah. Banyak kalau pun kejadian-kejadian yang kayak itu. Aku nih jasa ada. Arwah nih kayaknya masih ada di sekitar kita. Belum menyeratos tuh salah. Tapi kalau sudah 100 hari, kalau sudah imbang menyeratos, ya kali lagi. Tapi kalau sebelum menyeratos, maka kebanyakan ada sebagian orang mengatakan dosa ulah-ulah. Nggak kasar, seolah-olah ada. Tapi ini kada kau pandir. Baik kamu naruh pandir. Ketika jenazah itu dibawa menuju kuburnya, maka Allah memerintahkan agar roh itu kembali ke jasadnya sebagai waktu di dunia. Nah, hidup pulang. Cuman kada kau pandir. Setelah di alam kubur, roh itu balik pulang ke jasad. Ada orang yang hidup di dalam kubur tuh, tapi kada kau pandir dan tidak bisa bergerak. Jadi mau anak hidup akan pulang kubur. Cuman kita kada kau memiliki itu benar dibuka ya mati pulangnya. Jadi udah dikubur, dimuliakan keluar ke jasad. Tapi ini kada kau bergerak. Ya seakan-akan orang mati aja udah. Tapi secara hakikatnya ketika roh itu dibulikakan ke jasad, maka hidup lagi.
ada beberapa pendapat tentang riwayat ini. Ya, sebagian ulama berkata roh itu dikembalikan jasad sebagaimana waktu di dunia. Kemudian ia duduk dan ditanya. Nah, sebagian ulama jadi gue boleh duduk, gue bisa hidup pulang, jangok kak, ngaliham menjangok tuh ya kalau salah. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa roh itu yang ditanya adalah jasadnya. Ulama lain berkata roh itu diantara jasad dan kain kafannya. Ya ada khilaf terkait dengan pendapat itu. Ada memadahkan hidup, ada memadahkan itu supaya rohnya jadi situ. Kadang mutlak roh itu masuk jasad, atau memadahkan roh itu antara kain kafan dengan jasadnya. Itu ada pendapat, ada dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama di masing-masing itu di dalam mendukung pemahamannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan kitab Berincong Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid ilma wa huda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah.